HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami merasakan kasih setiamu yang tak berkesudahan adanya di dalam perjalanan hidup kami satu hari ini. Tuhan menyertai kami dari pagi hingga malam hari ini. Sebentar kami ingin merebahkan tubuh kami, dan sejenak kami mendengarkan firman-Mu, karena itulah yang menjadi penguatan dalam hidup kami. Bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita di malam yang berbahagia ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP tahun 2022, Selasa 27 Desember 2022, terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-33, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Dan yang menjadi pembimbing renungan kita, ayat 20b. Dialah penolong kita dan perisai kita. Tuhan penolong dan perisai. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita betul membutuhkan penolong. Kita membutuhkan perisai. Siapakah dia yang menjadi penolong kita? Dan apakah yang menjadi perisai dalam kehidupan kita? Ya, dialah Tuhan yang menjadi penolong di dalam hidupku dan yang menjadi benteng kekuatanku, perisai hidupku melalui firman. Sahabat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengingat pada saat G20 di Bali, kita melihat para pemimpin-pemimpin negara yang datang ke negara kita, semuanya memiliki pengawal dengan tujuan untuk menjaga keamanan diri. Menjadi seorang pemimpin berarti dia memiliki kekuasaan. Seorang presiden, dia berkuasa atas negara yang dipimpinnya. Demikian juga dengan seorang raja. Dia juga berkuasa atas rakyatnya, atas kerajaannya. Namun haruslah kita sadari bahwa besarnya kuasa seseorang itu bukanlah menjamin ia akan hidup dengan keamanan, penuh dengan aman, penuh dengan selamat. Seorang pemimpin harus ada yang namanya pengawal. Layaknya seperti tadi saya katakan, pada saat G20 di Bali, pemimpin-pemimpin negara yang datang ke negara kita, NKRI, memiliki pengawal. Bahkan pengawalnya dipenuhi atau dilengkapi dengan senjata yang lengkap. Bahkan ada juga bodyguard yang selalu menemani kemana dia pergi, dengan tujuan agar pemimpin itu dapat terlindungi dari bahaya di mana sewaktu-waktu akan mengancamnya. Meskipun demikian, itu tidak menjadi jaminan. Banyak juga, walaupun dia seorang presiden, walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang bos satu perusahaan, walaupun dia seorang yang kaya yang memiliki pengawal, memiliki bodyguard, tapi itu tidak menjamin bahwa dia akan aman. Bahwa dia akan aman. Inilah yang menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita, bahkan menjadi satu peringatan di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita mengandalkan kekuasaan, ketika kita mengandalkan kekayaan, ketika kita mengandalkan intelektual kita, kita memiliki harta kekayaan, rumah yang mewah, yang dilengkapi dengan sistem penjagaan yang cepat, sistem penjagaan yang begitu kuat, CCTV di mana-mana, pagar yang begitu tinggi, penjagaan yang begitu ketat.
satpam yang begitu banyak, bahkan tidak jarang ada anjing pelacak. Jika maut menghampiri, akankah mereka bisa? Akankah kita bisa menghindarinya? Tidak. Semua yang kita miliki saat ini itu tidak menjamin mampu menjadi penolong dan perisai kita. Semua yang kita miliki saat ini itu tidak akan menjamin keselamatan jiwa kita. Sekuat, sehebat apapun itu, secanggih apapun yang kita miliki, itu tidak akan menjamin jikalau kita tidak takut akan Tuhan. Dan inilah yang menjadi syarat keselamatan dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita yang kekal. Karena sesungguhnya ketika mata Tuhan tertuju kepada dia yang takut akan dia, maka dia akan mampu menjadikan Tuhan adalah penolong dan perisainya. Kepada dia kita berharap akan kasih setianya dan untuk melepaskan kita dan melepaskan jiwa kita dari maut. Karena di dalam dia ada pengharapan. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita merasa ragu dalam menjalani kehidupan kita ini. Dan bahkan juga seringkali kita merasa pede dalam menjalani kehidupan kita ini dengan apa yang kita miliki saat ini. Tapi ingatlah, pertanyaan kita dalam kehidupan ini, bagaimana aku? Apakah aku? Bagaimana sakit akan menciptakan kekhawatiran dalam hidup kita. Jangan biarkan kehebatanmu, kekayaanmu, kedudukan dan jabatanmu itu menjadi penolong. Tapi jadikanlah Tuhan menjadi penolong dan perisai kita. Tuhan selalu senantiasa menjadi penolong dan perisai bagi orang yang takut akan Dia. Bagi orang yang takut akan Dia. Dia selalu punya cara yang begitu ajaibnya. Di luar pemikiran kita, di luar kemampuan kita, di luar kesadaran kita, Dia telah sediakan segalanya untuk kita. Apabila orang benar berseru, maka Tuhan akan membebaskan kita dari kesesakan. Ingatlah, di dalam kita menjalani tahun 2022 ini, tentunya banyak kekhawatiran, kesesakan, kesombongan, iri hati, kedengkian. Tapi semuanya itu tidak berarti apa-apa jikalau kita tidak takut akan Tuhan. Karena itu takutlah akan Tuhan. Jadikanlah apa yang kita miliki saat ini, itu adalah pemberian Tuhan yang istimewa, sehingga kita menghargainya dan menjadikan Tuhan penolong kita dan menjadikan kita pengikut yang setia dan takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang Kau tabur dalam sukacita malam kami. Kami mendengarkan firman. Ajari kami untuk menjadikan Engkaulah menjadi penolong dan perisai kami. Jangan biarkan kami memakai kehebatan dunia ini, kenikmatan dunia ini menjadi penolong kami dan perisai kami. Tetapi Engkaulah Tuhan yang menjadi penolong dan perisai dalam kehidupan kami. Kami mau beristirahat ya Bapa. Berkatilah kami dan bangunkan kami esok pagi untuk kami memulai hari baru kami dengan mengingat Engkaulah penolong dan perisai kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin. Dari kami, saya Pendeta Robert Pandiangan. Saya Pendeta Teti Dorinda Sitompul. Saya Bibelpro Juliani Tarihoran Menyampaikan Selamat Natal 2022
dan tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.